Itu yang dibilang yang dimaknai dengan bahagia dunia akhirat itu. Kebahagiaan itu bukan urusan dengan harta benda. Kebahagiaan itu bukan urusan karena kita punya uang, punya jabatan, bukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, teman-teman semua, hari ini saya hadir kembali dengan saya Mas Iwan Gunawan dan teman saya Mas Arifin Soleh. Kali ini saya ingin berbincang atau sharing lagi sama Mas Arifin Soleh, ya Mas Arifin. Jadi dalam video kali ini saya ingin sharing dari dalam lubuk hati saya. Ada satu pertanyaan lah, ada satu ingin bertanya terhadap sampean. Masalah saya pernah juga mendengar atau kalau dibilang niku kerungu. Jadi ada pembahasan dari salah setunggal ulama kita, yaitu Gusmi. Ya. Gusmi pernah menerangkan masalah kita ada 3 yang harus kita pilih, ya. Masalah nasib. Oh, masalah nasib. Yang pertama kan bahagia dunia akhirat, kan gitu. Terus yang kedua bahagia di salah satunya, dan yang ketiga hancur kedua-duanya, kan begitu ya. Jadi kalau dalam pikiran saya, dalam hati saya ingin bertanya, kemungkinan semua orang kan pasti milih bahagia dunia akhirat, kan kayak gitu ya. Jadi makna dari bahasa itu seperti apa sih, Mas? Secara garis besar ini kan apa yang didawuhkan Gusmi ini kan menyangkut nasib, Mas. Iya. Nah, masalah kan sebelum kita membahas masalah nasib harus memahami namanya takdir. Makanya Gusmi di sini tidak membahas masalah takdir. Iya, betul. Karena takdir sudah tidak bisa dirubah. Ya. Tapi nasib bisa dirubah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, karena saya sudah membahas perbedaan antara takdir dan nasib, kan sudah ada itu. Untuk memilih nasib, Mas, satu hal yang perlu disadari, kita harus mengenal diri kita sebagai manusia dulu. Kita harus mengenal apa itu manusia dan apa tugas manusia di dunia ini. Sebelum kita melangkah membahas masalah nasib. Di sini Gusmi itu sebenarnya ingin mengajari kita atau memberi contoh bahwa kita sebagai manusia itu harus 100% dalam segala hal. Misalnya kita hidup di dunia, ya jadi 100% kita harus mikirin dunia. Cuman tidak berhenti di dunia. Yeah. Nah, kita 100% hidup di dunia dan profesional dalam segala bidang di dunia ini, tapi pada akhirnya dunia ini kita akhiratkan. Dunia yang kita dapatkan kita akhiratkan. Itu yang dibilang yang dimaknai dengan bahagia dunia akhirat itu, Mas. Jadi kita benar-benar hidup di dunia ini melakukan apa yang terbaik sebagai manusia dan bermanfaat dengan sesama manusia. Kemudian segala sesuatu itu kita akhiratkan. Sebagai contoh begini, Mas, ya.
Ini saya juga sering merenung lah intinya kan gitu. Untuk bisa memaknai hal-hal seperti ini. Kayak misal kita usaha atau kita berjuang tholabul halal kayak gitu kan. Jadi ini intinya itu untuk menafkahi keluarga dan untuk apa namanya, dibuat kalau bahasanya itu sedekah kan gitu kan. Nah, bagaimana? Sebenarnya ketika Gusmi dawuh pilih 3 nasib. Iya, saya ulangi ya. Iya. Pilih 3 nasib yang harus kita pilih. 1, bahagia dunia akhirat. Iya. 2, bahagia di salah satunya. 3, hancur kedua-duanya. Makanya saya memberi gambaran atau awalan kita harus paham sebagai manusia, Mas. Karena kebahagiaan itu bukan urusan dengan harta benda. Kebahagiaan itu bukan urusan karena kita punya uang, punya jabatan, bukan itu. Kebahagiaan adalah kita menyadari kita sebagai manusia di dunia ini adalah utusan Tuhan. Dalam tanda kutip, bukan Nabi Rasul. Iya, betul. Tapi kita diutus Tuhan sebagai manusia di dunia ini untuk mengatur alam dunia ini, bahkan alam semesta ini. Jadi antara nasib sama takdir kan udah beda ya Mas ya. Jadi yang menentukan nasib itu tadi dari takdir itu tadi gimana Mas? Nasib kita tentukan sendiri, Mas. Soalnya kayak takdir itu sudah poin. Sebagai bahasan pembuka. Kalau takdir, Mas, kita semua manusia tinggal di bumi. Iya. Dan tidak bisa hidup di luar bumi. Itu takdir, nggak bisa dirubah. Tapi nasib, apa yang kita lakukan di bumi, bekerja, bersantai, atau melakukan apapun, itu nasib. Dua hal yang seakan berbeda tapi dalam satu kesatuan. Jadi istilahnya nasib adalah di dalam takdir. Jadi nasib itu kita yang menentukan. Jadi gampangnya nasib adalah ketika kita merespon takdir. Menjalankan itu tadi bahasa secara kita merespon takdir. Kita ditakdirkan hidup di dunia. Dan nasib kita bagaimana kita berbuat, bertindak di dunia ini. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Istilahnya nasib itu kita mengisi takdir, Mas. Jadi nasib. Kebahagiaan itu intinya bukan hanya sekedar materi atau apalah yang di luar apa namanya hati kita lah, kayak gitu Mas ya. Jadi kebahagiaan itu adanya di dalam diri kita sendiri kalau kita sudah menemukan kemanusiaan kita. Bagaimana? Karena begini, Mas, kita belum bisa membedakan antara kebahagiaan dan kesenangan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Masalah kalau kita berbicara kesenangan, ada hubungannya dengan senang dengan harta benda. Iya. Senang dengan derajat pangkat, senang dengan ilmu, kan begitu? Iya. Senang dengan anak istri. Tapi kebahagiaan melampaui itu semua. Kebahagiaan itu melampaui itu semua. Gak ada urusannya dengan kebahagiaan ini urusannya adalah kesadaran, Mas. Kesadaran kita, apa gunanya kita mempunyai harta benda? Apa gunanya kita mempunyai anak istri, mempunyai pangkat derajat, mempunyai kekuasaan? Jadi kebahagiaan adalah ketika kita bisa menggunakan semua fasilitas yang kita miliki di dunia ini dengan kesadaran bahwa kita di dunia ini tidak selamanya. Makanya Gusmi memberikan 3 pilihan. Ya disarankan sebenarnya tidak ada 3 pilihan, sebenarnya pilihannya hanya satu, Mas. Bahagia dunia akhirat. Kita menggunakan seluruh fasilitas yang kita miliki di dunia ini untuk diakhiratkan.
Kita sudah, istilahnya kita ini sudah hidup di dunia. Lo ngapain cari dunia? Kita kan sudah di dunia. Iya, betul. Ibaratnya ikan yang sudah di dalam laut mencari laut, lo sudah di dalam. Kan gitu. Kebahagiaan itu sebenarnya ketika kita menyadari bahwa kita di dunia. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, ya kita akhiratkan. Seperti itu. Harta benda kita, derajat pangkat kita, dan semua ilmu kita akhiratkan. Yang artinya apa yang kita miliki di dunia ini kita gunakan untuk kebermanfaatan sesama manusia, agar manusia itu kembali kepada Tuhan. Istilahnya itu namanya mengakhiratkan dunia. Bukan berarti kita di dunia meninggalkan dunia. Itu namanya mengkafiri nikmat. Jadi kita mengalami proses-proses di dunia ini dengan sepenuh hati. 100% totalitas. Makanya di dunia ini tidak ada bahasa diseimbangkan antara dunia akhirat, sebenarnya tidak ada, Mas. Ya kalau kita 100% hidup di dunia ini kemudian diakhiratkan, ya itu. Jadi 100% di dunia, 100% untuk akhirat. Jadi yang kita kerjakan atau nopo mawon lah, sing kita kerjakan itu totalitas 100% ini, Mas ya. Nggih. Dan selalu bertujuan untuk kemanfaatan dan kebaikan umat manusia. Makanya sebenarnya tidak ada pilihan di dunia ini kecuali kita belajar kesadaran bahwa kita sudah hidup di dunia. Nah, kalau kita sudah hidup di dunia, ya nggak usah mencari dunia. Tapi apa yang bisa kita lakukan, kita akhiratkan. Jadi kita berjuang di dunia ini, maksudnya Gusmi adalah berjuanglah di dunia ini dengan apapun yang bisa kita lakukan melalui ilmu, harta benda, kekuasaan yang kita miliki, agar bermanfaat bagi seluruh umat manusia, agar semua manusia mengenal Tuhan, atau ingat kepada Tuhan lagi. Jadi itu salah satu jalan juga ya, Mas ya, untuk kita bisa mengenal kepada Tuhannya. Nggih. Karena mustahil sama untuk bisa mengenal Tuhan, karena Tuhan Maha Akbar, Mas. Kalau kita tidak bisa mengenal Tuhan dalam keakbarannya, kita bisa mengenal Tuhan dalam segala ciptaan-ciptaannya atau latifnya Tuhan. Kan di situ. Iya. Manusia, alam semesta adalah latifnya Tuhan. Jadi dalam artian tadi, Mas ya, kayak semua manusia itu kan utusannya Tuhan, kan gitu kan, utusannya Tuhan. Tapi bukan berarti Nabi Rasul. Tidak setiap manusia menjadi Nabi Rasul. Kan gitu. Tapi setiap manusia adalah utusan Tuhan untuk hidup di dunia ini. Apakah itu tidak membuat kita lupa juga, Mas? Dalam artian kita lupa jadi sewenang-wenang. Dalam artian kita kan utusan Tuhan, kan gitu kan. Nek bahasa Jawa nek kita diutus, kalau bahasa Jawa niku awake dhewe iku diutus pangeran, kan gitu. Otomatis kan. Tapi kalau otomatis gimana ya kalau bahasanya niku? Boleh merasa itu loh, Mas, merasa munggu. Makanya kita selalu membahas kesadaran atau mengenal manusia. Gampangnya gini, Mas. Yang maksud diutus adalah sampai diutus ke dunia ini sebagai Iwan Gunawan. Nah, ini sing paling penting. Saya diutus di dunia ini sebagai Arifin. Bukan berarti ketika kita berbicara diutus adalah Nabi Rasul, tidak. Bukan yang itu. Setiap manusia yang lahir di dunia adalah utusan Tuhan. Dalam bahasa agamanya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Setiap manusia, semua adalah utusan Tuhan untuk hidup di dunia. Lah, manusia tertentu di dunia ini
mendapatkan hak khusus sebagai, dalam istilah agama adalah Nabi Rasul, untuk mengingatkan manusia-manusia yang lain agar kembali kepada Tuhan. Ini justru kalau kita menyadari kesadaran kita sebagai manusia, nggak ada kata sombong, Mas. Antara sampean dan saya itu sama-sama percikan Tuhan. Di dalam diri sampean ada percikan Tuhan, di dalam diri saya ada percikan Tuhan. Tapi kan bukan berarti kita Tuhan, kita hanya percikan Tuhan. Dan semuanya alam semesta adalah percikan Tuhan. Jadi niki sing selalu dari kula pahami kan gitu kan. Okay. Masalahnya kan ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang dalam hati juga muncul hal-hal seperti itulah. Okay. Intinya gimana ya? Kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, gimana ya kalau dibilang itu bahasanya kurang enak didengar lah. Kan gitu. Mengatasnamakan itu tadi loh, Mas. Oke. Makanya penting sekali kita mengenal, istilahnya kalau yang sering saya bahasakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Karena kenapa, Mas? Yang dimaksud Rasul di sini adalah setiap ruh adalah percikan Tuhan, adalah utusan Tuhan. Saya tidak membahas utusan sebagai Nabi Rasul. Nanti ada pembahasan lain. Ada pembahasan lain. Sebenarnya gini, Mas. Sebenarnya masalah ini kan sudah sering dibahas berulang-ulang kali. Berulang kali. Cuman pemahaman untuk kitanya aja yang kurang kurang mengerti lah. Makanya kesadaran itu harus, istilahnya hubungannya dengan skill, Mas. Kesadaran itu hubungannya dengan skill, tidak ada urusan dengan orang mulia, orang hina, keturunan orang istimewa. Ya, tidak. Tapi kesadaran adalah urusan skill. Siapa yang mau berlatih, istiqomah, pasti bisa. Intinya belajar. Terus kan gitu. Karena kita mempunyai hak yang sama. Hak yang sama sebagai manusia. Nanti kalau kita sudah memahami kesadaran sebagai manusia adalah utusan Tuhan, maka kita akan memahami lagi sebagai manusia yang mengemban tugas Nabi Rasul. Atau istilahnya avatar dalam bahasa lain. Orang yang mendapat tugas khusus mengingatkan manusia lain agar kita di dunia ini diutus untuk kembali kepada Tuhan atau ingat kepada Tuhan. Nah, makanya kebahagiaan yang dibahas, diartikan, yang disarankan Gusmi atau yang diajarkan Gusmi adalah kita mengenal diri kita sebagai manusia. Itu yang poin paling pentingnya, Mas ya. Jadi kalau kita menjadi manusia, kita tahu apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Lah enak jadi manusia gitu. Iya. Karena manusia dengan Tuhan beda. Kalau Tuhan selalu maha bisa, Mas. Kalau manusia terbatas. Kadang bisa, kadang tidak. Nah, di situ perbedaannya. Jadi poinnya untuk yang kita bicarakan antara nasib dan takdir itu sudah jauh berbeda lah intinya kan gitu. Cuman kalau kita menginjak ke nasib itu pilihan kita sendiri kan gitu, Mas. Ya sedikit mengerti juga lah untuk saya. Nah, makanya harus dipahami setiap manusia pasti berproses menginginkan bahagia dunia akhirat. Tapi kadang-kadang tidak tahu jalannya menuju itu, Mas. Nah, itu yang paling penting. Makanya kan pembahasan kayak gini ini kan untuk menuju ke jalan yang seperti itu gitu loh, Mas. Kalau bisa kan bagaimana jalan untuk menuju itu kan begitu. Karena poin-poin penting di sini, Mas. Kebahagiaan itu kalau benar-benar kita membicarakan apa hakikat dari kebahagiaan adalah ketika diri kita sebagai manusia mengenal hidup kita sendiri, itu kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tidak ada urusannya dengan materi sebenarnya. Iya. Jadi kita lanjut
ke masalah hidup juga Mas ya. Nggih. Ini kita lanjut malamnya. Nggih. Ada pertanyaan juga. Kita kan hidup di dunia kan gitu Nggih. kan. Lah otomatis kita kan harus mengikuti hidup kita Mas. Nggih. Lah terus apakah kalau bahasa Jawa ini ngetutno urip? Nggih. Lah niku seperti apa Mas? Cara-cara kita untuk mengikuti itu. Kalau dari awal kan kita membahas masalah apa namanya nasib itu kan kita menentukan sendiri. Nggih. Tapi kan kalau masalah hidup ini kan menurut jenengan itu ada perbedaan dari sisi-sisi itu tadi loh Mas. Makanya saya bertanya tentang sampean ngetutno urip iku lho ya opo? Nah, bahasa gimana? Iku kan salah satu apa namanya? Untuk kebahagiaan juga, Mas. Nggih. Nah, yang dimaksud dengan Gusmi bahagia dunia akhirat adalah ketika kita sudah bisa ngetutno lakune urip. Atau bahasa lainnya sudah menjadi diri sendiri. Ketika sama menjadi Iwan Gunawan, sama lo tahu apa yang bisa dilakukan Iwan Gunawan dan yang tidak bisa dilakukan Iwan Gunawan. Itu namanya ngetutno urip. Tapi yang menjebak Iwan Gunawan adalah Iwan Gunawan kepingin menjadi arifin. Iwan Gunawan kepingin jadi Syabdul Qadir. Iwan Gunawan kepingin jadi seseorang yang hebat. Ya. Itu permasalahannya. Makanya kalau kita menjadi diri sendiri, pasti ngetutno urip. Karena dengan menjadi diri sendiri, kita tahu apa kemampuan kita, apa yang bisa kita lakukan di dunia ini, dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Karena dengan kesadaran kita sebagai manusia, dengan ketika kita sudah mengenali diri sendiri, kita tahu apa yang di depan kita adalah tanggung jawab kita. Yang tidak ada di depan kita bukanlah tanggung jawab kita sendiri. Jadi itu yang harus dipahami. Ya. Jadi menjadi diri sendiri itu adalah kebahagiaan sebenarnya Mas. Tapi secara tidak sadar kita sering melakukan sesuatu hal menjadi orang lain. Jadi, dan kepingin menjadi orang lain. Iya ya Mas. Ini kelanjutannya juga. Antara ngetutno urip Mas ya. Ngetutno urip itu kan harus kenal diri kita sendiri. Yeah. Tapi kan kadang kita terjebak dengan pikiran-pikiran kita. Kan di situ. Okay. Perbedaannya antara kita ngetutno urip sama kita diperbudak ambek pikiran kita itu seperti apa Mas? Nah, ketika saya ngetutakan urip atau menjalankan tugas hidup, itu sama selalu hidup di hari ini Mas. Saat ini. Karena sebenarnya tidak mungkin kita hidup di masa lalu. Iya. Nah, kalau sama ngetutno urip pasti sama mengalami hari ini, saat ini, detik ini. Tapi ketika sama mengikuti pikiran, bisa saja sama hidup di masa lalu. Hari kemarin, 10 tahun yang lalu. Bahkan masa depan. Karena yang pasti nyata adalah hari ini. Perbedaan di situ. Tapi sama secara tidak sadar, sama terjebak dengan pikiran sampean. Wong sudah terjadi kemarin, tapi masih dirasakan sekarang. Sebagai contohnya seperti apa Mas? Sebagai contohnya? Sebagai contoh begini, seandainya kemarin sama dimaki orang, iya. Kan kemarin. Iya. Tapi ketika sama terjebak dengan pikiran hari ini, saat ini, sama masih teringat dengan makian orang tadi. Itu namanya sama diperbudak dengan pikiran. Tipis bedanya ya antara sangat tipis sekali. Antara ngetutno urip sampai diperbudak pikiran itu sangat tipis. Sangat tipis. Makanya hanya kesadaran yang bisa memahami. Oh, makanya kalau sama paham ilmu kesadaran manusia. Oh, saya lagi mengalami ingatan dicaci orang kemarin. Bukan saya lagi marah karena dicaci. Beda sekali.
Tapi sangat tipis, sangat tipis sekali. Makanya kan di video sebelumnya kan saya sudah memilah antara pikiran, antara perasaan dan kesadaran. Karena yang bisa membebaskan kita dari belenggu pikiran dan perasaan adalah kesadaran, Mas. Kalau kita mau hidup yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya atau mengikuti hidup itu selalu netral, Mas. Jadi tidak terjebak apapun yang ada di hidup itu, kehidupan itu selalu netral, tergantung sampai mereaksi. Cara pandang, kalau bahasa ini. Tergantung sudut pandang sama dengan kehidupan. Ketika orang mencaci sampean, suatu saat ada orang yang mencaci sampean, mencaci maki sampean. Ketika orang mencaci itu kan sebuah kenetralan. Netralan, ya. Sebuah yang alamiah. Orang bebas mencaci sampean, sama juga bebas mencaci orang. Lah, kesadaran di sini memahami. Ya. Penting nggak saya membalas? Itu kesadaran. Tapi pikiran, ketika sama dicaci orang, sama harus membalas mencaci. Ya. Karena sifat pikiran adalah mereaksi dari apa yang dihadapi. Perasaan, merasakan, oh sakit gak kalau dicaci maki. Tapi kesadaran tidak. Kesadaran menjaga jarak dengan orang yang mencaci maki. Apa untungnya orang yang mencaci maki saya? Iya. Terus kembali lagi, ini kembali lagi ya, Mas. Yang sampean sampaikan itu tadi, dari awal itu kan kita utusan Tuhan itu tadi. Terus ada percikan Tuhan di dalam diri kita sendiri. Okay. Cara pandangnya itu kan otomatis kalau kita sudah mengenal diri sendiri, yang mencaci maki dan yang dicaci maki kan sama, Mas. Intinya kan ke situ. Kalau sama sudah mempunyai kesadaran, sebenarnya tidak ada caci maki. Nah, yang dicaci maki atau pujian itu hanya respon sampean terhadap di luar diri sampean. Makanya nggak mungkin sampean bisa ketemu dengan percikan Tuhan ketika di dalam diri sampean masih ada kebencian, masih ada kedengkian, masih ada iri hati. Tidak bisa, Mas. Jadi hanya cinta kasih aja yang ada di dalam. Ketika di dalam diri sampean ya hanya terisi cinta kasih, ya pasti sampean adalah perwakilan Tuhan. Makanya beda sekali. Makanya di dunia ini 90% orang hanya terjebak dengan pikiran dan perasaannya. Baru ketika meninggal, baru kesadarannya muncul. Oh, ternyata selama saya hidup di dunia ini hanya terjebak dengan pikiran dan perasaan saya, tapi tidak pernah menggunakan kesadaran saya selama hidup di dunia. Itu poinnya. Itu yang saya... Makanya ketika orang sudah bisa menguasai pikirannya dan perasaannya dengan kesadaran yang menguasai, itu adalah kebahagiaan dunia akhirat. Poinnya jadi kita harus menjadi manusia dulu. Makanya tergantung respon sampean. Sampean merespon sesuatu atau mereaksi sesuatu. Itu tergantung. Jadi intinya cacian, pujian, apa aja yang ada di hadapan kita itu sebenarnya tidak ada ya, Mas. Sebenarnya kan tergantung ada. Kalau sampean reaksi ya ada. Nah, iya. Makanya reaksi hubungannya dengan perasaan, Mas. Iya. Tapi kalau ngerespon hubungannya dengan kesadaran. Itu dua hal yang berbeda. Karena hanya dengan kesadaran, ketika sama ada orang mencaci sampean, itu haknya dia. Iya. Sebagaimana kita punya hak juga mencaci. Tapi dengan ilmu kesadaran, perlu direspon nggak? Dibiarin ataukah dibalas? Nah, ketika sama sudah memahami ini, sama pasti memahami bahagia dunia akhirat. Karena bahasa Gusmi, bahagia dunia akhirat tidak semudah yang kita omongkan. Kita butuh latihan, kita butuh proses menuju itu. Iya. Yang paling penting prakteknya lah, kan gitu. Oke, terima kasih Mas Arifin dengan penjelasannya yang sangat panjang. Oke, teman-temanku semua, cukup sampai di sini dulu untuk bincang-bincang kita.
Kalau ada saran, kritik, monggo jenengan kasih di kolom komentar aja. Jadi demikian untuk hari ini, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai